Yes, ketemu lagi sama gue BG masih di Studio Bola. Ya, Piala Dunia 2022 Qatar baru saja berakhir dan Lionel Messi berhasil mengakhiri perdebatan the greatest of all time setelah membawa pulang trofi ketiga buat Argentina tentunya. Berikut juga dengan raihan pemain terbaik. Nah, pada kesempatan ini gue tidak akan bicara mengenai Lionel Messi ataupun Cristiano Ronaldo. Sosok yang ingin gue angkat kali ini bernama Kylian Adensami Mbappe Lotang, atau kita kenal dengan nama Kylian Mbappe. Kenapa gue pengen ngangkat Kylian Mbappe? Ya, yang pengen gue angkat kali ini adalah beberapa detail tentang gagalnya trial Mbappe di Chelsea di tahun 2011. Seperti apa lengkapnya? Jangan kemana-mana. Oke. Kisah ini diawali oleh seorang scout Chelsea bernama Daniel Boga. Daniel Boga sendiri merupakan abang kandung dari winger Chelsea, mantan winger Chelsea, Jeremy Boga yang saat ini bermain untuk Atalanta, ya, klub Serie A, ya. Di tahun 2011, Daniel Boga ini dikontak oleh salah seorang koleganya di Nike Prancis bernama Denis Chantron. Denis Chantron bilang, "Bro, lu harus ke sini, lu harus ke Paris, lu harus lihat bocil ini main bola seperti apa. Namanya Kylian Mbappe, dia baru saja gua kontrak." Itu kurang lebih message dari Denis Chantron saat itu kepada Daniel Boga. Gak lama hal ini di follow up oleh Daniel Boga. Dia berangkat ke Paris, dia nonton Mbappe bermain bersama teman-temannya umur 12 tahun di AS Bondy saat itu. Ya, pelatihnya juga nggak jauh, bapaknya Mbappe sendiri, Wilfried Mbappe. Setelah menyaksikan pertandingan Mbappe main, hal pertama, Daniel Boga cukup impresif. Tapi bukan yang blown away, ya. Impresif tapi bukan blown away. Dia baru blown away setelah dikasih tahu bahwa tadi yang main itu sebetulnya kelompok umur 14 tahun. Cuman Mbappe doang yang bermain, yang berumur 12 tahun. Di situ dia baru kaget, Daniel Boga kaget di situ. Untuk ukuran 14 tahun aja dia main impresif. Kebayang lagi kalau dia bermain barengan yang seusianya 12 tahun. Wah, ini orang, ini bocah sesuatu. Akhirnya setelah report ke Chelsea, kemudian juga Daniel Boga ini bicara dengan kedua orang tua Mbappe, dalam hal ini Wilfried Mbappe dan Faiza Mbappe. Akhirnya mereka sepakat untuk arrange sebuah trial di Cobham dalam beberapa waktu ke depan. Ya, tepatnya 17 Mei 2011, Sporting Director AS Bondy, ya, AS Bondy ini klub kecil yang ya terletak atau berlokasi di timur laut kota Paris, pinggiran kota Paris. Klub kecil ya. Sekarang aja mungkin untuk ukuran follower Instagramnya cuma 6.000. Jadi di tahun 2011 mungkin kebayang masih kecil banget ini klub. Ya, Sporting Director dari AS Bondy, Suner Zhang Francois, memberikan izin kepada Mbappe untuk melakukan trial selama 4 hari, tepatnya di tanggal 19 hingga 22 Mei 2011, ya, menjelang akhir musim 2010-2011. Akhirnya berangkat, ya, Mbappe dan keluarganya menginap di sebuah hotel yang gak jauh dari Cobham Training Center. Setiap hari juga Daniel Boga tidak lupa mengunjungi mereka di kamar hotelnya, menanyakan kabar, menanyakan pendapatnya tentang atmosfer latihan di Chelsea, di Cobham khususnya. Ya, Mbappe sendiri akhirnya melakukan match trialnya. Saat itu berhadapan dengan Charlton Athletic.
Mbappe sendiri dipasang sebagai striker berduet dengan Tammy Abraham. Jeremy Boga sendiri juga main saat itu. Skor akhir adalah 7-0 untuk kemenangan Chelsea yang diperkuat oleh Kylian Mbappe. Uniknya, Mbappe sendiri dalam beberapa kesempatan ditanya oleh wartawan, dia sendiri nggak ingat apakah dia ngegolin atau enggak di saat match trial saat itu. Karena Mbappe sendiri yang namanya bocah, schoolboy, saat itu malah sibuk dengan Star Trek-nya dia, dengan Didier Drogba, terus idolanya juga di situ ada Florent Malouda, ya. Jadi dia sepertinya nggak terlalu memikirkan banget gitu seperti apa. Jadi dia udah dapetin foto bareng Drogba, tapi hebatnya Mbappe sama sekali nggak ngasih tahu teman-temannya di AS Bondi bahwa dia melakukan trial di Chelsea. Bahkan teman-temannya juga begitu dia kembali dari Cobham itu nggak percaya. Sampai Mbappe itu harus minjem HP bokapnya, nunjukin foto dia bersama Didier Drogba, barulah teman-temannya di AS Bondi saat itu percaya kalau Mbappe beneran trial di Chelsea. Nah, apa yang terjadi? Ya, kurang lebih begitu. Begini, di saat match trial akhirnya setelah selesai, ya, Daniel Boga menemui Jim Fraser yang juga menonton langsung pertandingan. Jim Fraser ini adalah Head of Youth Recruitment dari Chelsea saat itu. Terus Boga menanyakan pendapat dari Jim Fraser. Ya, Jim Fraser sendiri bilang bahwa ketika dia pegang bola, ini anak istimewa. Tapi lu harus tahu, ini sepak bola Inggris. Sepak bola Inggris itu butuh pemain yang bisa tackle, butuh pemain yang bisa track back, butuh pemain yang mampu melakukan defensive duties. Itu kata Jim Fraser. Si Mbappe ini, ketika dia nggak pegang bola, seolah-olah dia berhenti bermain. Nah, kalimat inilah yang menjadi kunci. Ya. Kalimat yang disampaikan oleh Jim Fraser ini diterjemahkan oleh Daniel Boga ya semacam penolakan halus. Akhirnya Daniel Boga menemui orang tua Mbappe, Wilfried dan Faiza Mbappe. Boga sendiri menyampaikan atau menawarkan kepada kedua orang tua Mbappe untuk melakukan trial kedua beberapa minggu ke depan. Sayangnya, tawaran dari Daniel Boga saat itu ditolak mentah-mentah oleh Faiza Mbappe, ibunya Mbappe. If you want him, sign him now. Kalau lo mau dia, sign sekarang. Atau enggak, lo akan datang dalam 5 tahun lagi, harus bayarin Mbappe 50 juta pound. Itu kurang lebih kalimat terakhir dari Faiza Mbappe, yang banyak juga dikutip hingga sekarang, yang terbukti sangat beralasan. Bahkan Mbappe harganya melebihi dari 50 juta pound. Tercatat 142 juta pound yang harus dibayarkan oleh PSG ketika mengambil Mbappe dari AS Monaco. Ya. Cerita selanjutnya adalah Daniel Boga di 2014 akhirnya berhenti menjadi scout, resign menjadi scout Chelsea. Kabarnya sekarang menjadi agent pemain. Ini juga mungkin merupakan salah satu penyesalan terbesar dia sebagai scout. Mungkin juga Jim Fraser, ya, apalagi melihat Mbappe di tahun 2018 berhasil meraih Piala Dunia, di tahun 2022 menjadi finalis, mencetak hat-trick, ya, nyaris juga back to back World Cup. Nah, uniknya kedatangan Mbappe di 2011 ini banyak tidak dinotis oleh mantan pemain Chelsea. Di antaranya ada yang bernama Richard Narty yang sekarang bermain untuk Salford United, ya, di League 2, klub yang dimiliki oleh Gary Neville CS. Ada Beckham, ada Ryan Giggs, ada Nicky Butt, di situ ada Philip Neville juga. Menurut Richard Narty, dia sendiri nggak pernah bermain sama Mbappe di tahun 2011. Begitu juga di tahun 2010 ketika Christian Pulisic trial juga di Chelsea. Dia baru tahu ketika Chelsea FC rilis foto Christian Pulisic saat trial di tahun 2010. Jadi
lucu ya, ternyata banyak pemain-pemain ini malah nggak ngeh juga. Ada beberapa nama besar ternyata yang pernah trial dia nggak ngeh gitu. Itu yang terjadi. Dan Mbappe sendiri setelah gagal trial di Chelsea, akhirnya memilih untuk bergabung dengan INF Clairefontaine. Itu sebuah pelatihan nasional sepak bola Prancis untuk pemain-pemain muda, pengembangan pemain muda. Ini juga institut yang melahirkan nama-nama besar seperti Nicolas Anelka, Thierry Henry, Olivier Giroud, ada William Gallas, ada Hatem Ben Arfa, dan banyak lagi nama besar lainnya. 2 tahun di INF Clairefontaine, akhirnya Mbappe bergabung dengan AS Monaco di tahun 2016 di tahun 2005 di usia 16 dan selanjutnya adalah sejarah. Di Monaco Mbappe sendiri mematahkan rekor Thierry Henry menjadi pemain termuda sepanjang sejarah AS Monaco ya. Selanjutnya juga di timnas golnya Thierry Henry ya. Mungkin dalam beberapa waktu lagi juga akan dipatahkan oleh Mbappe pastinya. Mungkin itu dulu sedikit detail mengenai gagalnya trial Mbappe di Chelsea di tahun 2011. Mungkin dalam beberapa edisi ke depan kita juga akan bahas mengenai Christopher Nkunku yang sudah confirm berlabuh di Chelsea di summer nanti. Begitu juga dengan isu David Datro Fofana yang sudah dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano akan bergabung di Januari nanti. Tapi masih kita tunggu officialnya seperti apa. Mungkin juga dalam kesempatan lain kita akan bahas seperti apa seorang David Datro Fofana atau Christopher Nkunku. Ya, sekian dulu dari gua BG. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu setia mantengin Studio Bola. Subscribe, like, dan aktif di kolom komentar juga. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Gua BG, ciao. What's your goal? Premier League, What's your favorite team? Chelsea. Don't know why, but I want to play for Chelsea. It's very good team, very good. It's my head.